Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang di sini akan mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Trisakti Maharani, NIM 354. Kemudian dilanjutkan Ellen Syanti Dewi, NIM 365. Saya sendiri Muhammad Nurdin Izlah, NIM 366. Kemudian Rimdan Fatria Sasti, NIM 378. Serta Rizka Bika Indriani, NIM 380, Hanifatul Alimah, NIM 386, dan Amada Herdianti, 396. Untuk mengawali presentasi yang pertama pada kali ini, akan kita dengarkan sedikit penjelasan tentang pendidikan dan pelatihan. Saya Hanifatul Alimah, NIM 386, akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan dan pelatihan. Dalam peningkatan, pengembangan, dan pembentukan tenaga kerja dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan dirancang untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan siap untuk berkompetisi di pasar tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana sumber daya manusia dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Pengertian pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya. Dari hasil proses belajar, pelatihan adalah proses memberikan atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta menanamkan atau menyesuaikan sikap kepada pegawai, karyawan, SDM atau proses membantu pegawai, karyawan, SDM untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam kinerjanya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rimdan Fatria Sasti, NIM 1240518378 akan menyampaikan materi yang selanjutnya tentang tujuan, manfaat, dan jenis pelatihan. Menurut Niti Semito, bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan adalah yang pertama, pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, tanggung jawab diharapkan lebih besar. Yang ketiga, kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan berkurang. Kemudian yang keempat, kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin. Kemudian, tujuan pendidikan dan pelatihan menurut Omar yaitu mendidik serta melatih membina tenaga kerja yang memiliki keterampilan produktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi di lapangan. Yang kedua, mendidik, melatih, serta membina unsur-unsur ketenagakerjaan yang memiliki kemampuan dan hasrat belajar terus untuk meningkatkan diri sumber daya manusia sebagai tenaga yang tangguh, mandiri, profesional, beretos kerja yang tinggi, dan produktif. Kemudian yang ketiga, mendidik, melatih serta membina tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, nilai, dan pengalamannya masing-masing atau individual. Kemudian mendidik dan melatih tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan. Kemudian ada beberapa manfaat dari pendidikan dan pelatihan menurut Hartati. Yang pertama yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir, membantu karyawan dan meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian
Lanjut dengan jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan itu ada 5 menurut Shimamura. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian. Jadi pelatihan keahlian merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan ulang. Pelatihan ulang adalah bagian dari pelatihan keahlian. Jadi pelatihan ulang ini berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu pelatihan lintas fungsional. Jadi pelatihan lintas fungsional melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Lanjut yang keempat yaitu pelatihan tim. Jadi pelatihan tim ini merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ellen Santi Dewi, NIM 365 akan menjelaskan tentang tahapan dan metode pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama, tahap-tahap pelatihan. Menurut Cardoso dalam Sunyoto 2012 halaman 141, penyelenggaraan pelatihan karyawan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan. Terdapat 3 tahap yaitu General Treatment Need, yaitu pelatihan umum untuk seluruh karyawan tanpa memperhatikan tingkat manajemen. Yang kedua, Observable Performance Discrepancies, yaitu pelatihan dilakukan berdasarkan pengamatan pada permasalahan, wawancara, daftar pertanyaan, dan evaluasi atau penilaian kinerja. Yang ketiga, Future Human Resource Needs, yaitu pelatihan yang dimaksudkan untuk kebutuhan keperluan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Tahapan pelatihan yang kedua adalah desain program pelatihan. Yang ketiga, evaluasi program pelatihan. Selanjutnya, metode-metode pelatihan. Ada 2 metode pelatihan, yaitu informational metode adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan menyampaikan informasi dari pelatih kepada peserta pelatihan yang bersifat langsung atau berorientasi guru. Cara atau teknik yang digunakan dalam metode ini seperti kuliah, presentasi, dan self-directed learning. Selanjutnya, experiential metode adalah metode mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan dengan komunikasi yang fleksibel, dinamis, baik dengan instruktur, sesama peserta, maupun memanfaatkan langsung fasilitas yang tersedia. Pelatihan ini merupakan metode yang bersifat fasilitatif dan berorientasi peserta. Hal ini dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok, studi kasus, dan sebagainya. Para peserta yang turut dalam pelatihan ini dengan menuangkan pemikiran dan pengetahuannya akan berpengaruh pada perilaku masing-masing. Menurut Diesel, di bukunya tahun 2003 halaman 279 terdapat beberapa metode dalam penyampaian pelatihan, antara lain sebagai berikut: A. On the job training, B. Magang, C. Belajar secara informal, D. Job instruction training, E. Pengajaran, F. Pelajaran yang T. Program, G. Pelatihan dengan peralatan audiovisual, yang H. Pelatihan dengan simulasi, I. Pelatihan berbasis komputer, dan J. Pelatihan berbasis internet. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rizka Tika Endriani, NIM 124-051-8380. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan pelatihan sumber daya manusia. Menurut Flippo, pengembangan merupakan suatu proses dari yang pertama, pelatihan untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.
Yang kedua, pendidikan yang berkaitan dengan perluasan pengetahuan umum dan latar belakang. Nah, jenis pengembangan yang bisa dilakukan bagi karyawan ada dua, yaitu pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Pengembangan secara informal bagi karyawan bisa dilakukan atas inisiatif pribadinya. Untuk pengembangan secara formal dilakukan oleh perusahaan dengan biaya yang besar. Pengembangan semacam ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan baik untuk sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Pengembangan juga memiliki beberapa metode, di antara lain metode pendidikan dan metode pelatihan. Nah, metode pendidikan ini ada 4, yaitu metode kuliah, diskusi, studi kasus, dan permainan bisnis. Untuk metode pelatihan atau training, ada on the job training, ada vestibul, dan ada apprenticeship dan specialist course. Untuk penjelasannya, on the job training dibagi menjadi 2 model, yaitu cara informal dan cara formal. Supervisor menunjuk seorang karyawan senior untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan selanjutnya para peserta pelatihan melakukan pekerjaan itu sesuai dengan cara yang dilakukan oleh karyawan senior. Untuk yang vestibul adalah suatu bentuk pelatihan di mana para pelatihnya bukanlah berasal dari atasan langsung para karyawan yang dilatih, melainkan pelatih khusus atau training spesialis. Nah, untuk apprenticeship, sistem magang ini dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau skill yang relatif tinggi. Untuk specialist course merupakan bentuk pelatihan karyawan yang lebih mirip pendidikan daripada pelatihan. Kursus ini biasanya diadakan untuk memenuhi minat para karyawan dalam bidang pengetahuan tertentu di luar bidang pekerjaannya. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah konsep pengembangan tenaga kerja. Pengembangan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian pengembangan pegawai, menurut Shinamura mengemukakan bahwasanya pengertian pengembangan atau development adalah penyiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam organisasi. Kemudian menurut John Supriyanto, yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu kegiatan yang memperbaiki kemampuan karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk peningkatan penugasan teori, pengambilan keputusan, dan menghadapi persoalan-persoalan tertentu. Nah, itu adalah beberapa definisi tentang pengembangan. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia menurut G.T. Gunawan, yakni suatu usaha yang terus-menerus dan terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan tingkat kecakapan pegawai dalam performa organisasi. Kemudian dari hal tersebut kita ketahui bahwasannya pengembangan pegawai atau sumber daya manusia merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau ability, dan keterampilan atau skill mereka sesuai dengan tuntunan pekerjaan yang mereka lakukan. Otomatis di sini tidak akan ada miskomunikasi dalam pekerjaan. Oke, selanjutnya adalah konsep tentang pelatihan tenaga kerja. Konsep pelatihan tenaga kerja antara lain sistem latihan kerja nasional yang diberlakukan sejak tahun 1987 oleh sebuah keputusan Menaker atau Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 1331 garis miring Men garis miring 87. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya konsep-konsep yang mendukung sistem kerja tersebut ada, yang pertama ada pandangan dari Edwin F. Pilopo bahwasanya hal yang menarik dalam konsep ini adanya 4 metode-metode dasar yang digunakan, yaitu pelatihan di tempat kerja atau OTJ yang kita sering dengar on the job training, kemudian sekolah valuable, magang atau apprenticeship ataupun kursus-kursus yang lainnya. Sedang menurut Edwin Pilopo ini, konsep ini lebih dekat dengan manajemen personalia. Kemudian ada pandangan menurut Andre F. Sikula, yaitu konsep Sikula menggambarkan tentang pelatihan dengan pengembangan yang ditinjau dari segi personal administration.
Pandangan Andre lebih banyak menganut penggunaan OJT atau on the job training dan apresiatif dalam pelatihan di bidang manajemen personalia yang diterapkan pada bidang-bidang lainnya. Kemudian yang terakhir ada strategi pembinaan pelatihan kerja. Dalam strategi pembinaan pelatihan kerja ada trilogi latihan kerja. Yang pertama adalah latihan kerja yang harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan. Kemudian latihan kerja yang harus senantiasa mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir adalah latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu dalam arti proses kaitan dengan pendidikan, latihan dan pengembangan satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir ada peran dalam pengembangan karir. Di sini ada individu, manajer, dan organisasi. Semuanya memiliki peran dalam pengembangan karir. Dan individulah yang harus memikul tanggung jawab untuk karirnya sendiri. Nah, dalam organisasi, manajer juga memainkan peran dalam memberikan umpan balik kinerja objektif dan tepat waktu, menawarkan penugasan pengembangan, dan mendukung serta berpartisipasi dalam pembahasan karir. Misal, manajer bertindak sebagai penilai, pelatih, penasehat, ataupun agen rujukan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dari teman-teman dari kelompok 1. Saya Amada Rianti, NIM 396. Sini akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pengembangan tenaga kerja. Tujuan pengembangan tenaga kerja secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan perusahaan atau organisasi. Berikut ini adalah rincian dari tujuan pengembangan tenaga kerja. Dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan, mengurangi kerusakan produk, semua berjalan secara efisien, meningkatkan tingkat pelayanan kepada konsumen, meningkatkan sikap kepemimpinan, dapat meningkatkan balas jasa, dan terakhir dapat menciptakan moral pegawai atau manusia. Menurut Manulak 1980, tujuan pengembangan pegawai sebenarnya sama dengan tujuan latihan pegawai. Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan pengembangan pegawai yang efektif adalah yang memperoleh 3 hal. 1. Menambah pengetahuan. 2. Menambah keterampilan. 3. Merubah sikap. Jika disimak dari pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan pegawai pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Agar pegawai dapat melakukan pekerjaan lebih efisien. 2. Agar pengawasan lebih sedikit terhadap pegawai. 3. Agar pegawai lebih cepat berkembang. 4. Menstabilitasi pegawai. Manfaat dari pengembangan pegawai dapat dilihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama, dari sisi individu pegawai yang memberi manfaat sebagai berikut. Pertama, menambah pengetahuan terutama penemuan terakhir dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Misalnya, prinsip-prinsip dan filsafat manajemen terbaik dan terakhir. 2. Menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu, sekaligus memperbaiki cara-cara yang pelaksanaan yang lama. 3. Merubah sikap. 4. Memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh dari organisasi tempat bekerja. Yang kedua, dari sisi organisasi, pengembangan pegawai dapat memberi manfaat sebagai berikut. Pertama, menaikkan produktivitas pegawai. Kedua, menurunkan biaya. Ketiga, mengurangi turnover pegawai. Keempat, kemungkinan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena realisasinya ketiga manfaat tersebut terlebih dahulu. Ada begitu banyak manfaat pelatihan dan pengembangan tenaga kerja adalah sebagai berikut. 1. Untuk menemukan potensi karyawan. Tidak semua karyawan tahu apa potensi diri mereka. Ada begitu banyak manfaat pelatihan dan pengembangan tenaga kerja sebagai berikut. 1. Untuk menemukan potensi karyawan. Tidak semua karyawan tahu apa potensi mereka. Oleh karenanya, mereka pun tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan yang mereka harus perbaiki. Keluar dari praktek yang lama.
Manfaat pelatihan dan pengembangan tenaga kerja nantinya akan melatih para karyawan untuk bisa memahami perkembangan dan tren terbaru di dalam industri di mana perusahaan bergerak. Ketiga, agar karyawan terus belajar seumur hidup. Di dalam dunia teknologi yang terus berubah akan selalu ada hal yang berbeda untuk dipelajari terus-menerus. Selanjutnya, mengurangi konfrontasi. Ketegangan dan konfrontasi yang di dalam perusahaan bisa dicairkan secara alami. Nantinya kita akan merasakan bahwa konfrontasi yang ada menurun drastis karena interaksi yang sehat di antara karyawan. Dan terakhir, meningkatkan produktivitas. Lewat pelatihan karyawan dibantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri dalam bekerja. Mereka akan belajar skill-skill yang baru yang relevan untuk mendukung pekerjaan seperti skill berkomunikasi, skill memecahkan persoalan, skill memimpin tim, dan terakhir skill berpresentasi. Terima kasih. Maharani NIM 1240518334. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir tahap-tahap pengembangan karyawan. Untuk yang pertama adalah penentuan kebutuhan. Di poin ini mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tenaga kerja ada 3 poin. Yang pertama, satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia. Yang kedua, ada para manajer berbagai satuan kerja. Yang ketiga, ada para karyawan yang bersangkutan. Sumber-sumber informasi antara lain perencanaan karir karyawan yang telah disusun secara baik sebelumnya, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, catatan mengenai produksi, berbagai laporan mengenai keluhan statistik, kemangkiran dan keselamatan kerja. Untuk yang kedua, penentuan sasaran. Penentuan sasaran ini ada 2, yaitu sebagai tolak ukur kelak untuk menentukan berhasil atau tidaknya program pengembangan. Yang kedua, ada berbagai badan usaha menentukan langkah selanjutnya seperti program dan metode pengembangan yang akan digunakan. Yang ketiga, ada penetapan isi program. Dalam program pengembangan harus jelas diketahui apa yang ingin dihendaki dan dicapai. Yang keempat, ada identifikasi prinsip-prinsip belajar. Yang kelima, pelaksanaan program. Pelaksanaan program poinnya ada pelatihan dan jabatan, rotasi pekerjaan, sistem magang, sistem ceramah, sistem pelatihan vestibul, role playing, dan studi kasus. Yang terakhir ada simulasi. Yang keenam, ada penilaian pelaksanaan program. Di sini ada 2 poin, peningkatan kemampuan dan melaksanakan tugas, perubahan perilaku yang tercermin pada sikap etos kerja dan disiplin. Kelanjutan pengembangan karyawan. Di sini ada tahap-tahapannya, rencana karir dan keterlibatan yang berkelanjutan. Rimko skipen ya. Kelanjutan pengembangan karyawan, tahap-tahap pengembangan karyawan. Rencana karir dan keterlibatan yang berkelanjutan dari karyawan atau tenaga kerja di dalam aktivitas pengembangan tenaga kerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Suatu dari faktor penghambat terbesar dalam penerimaan penugasan ke luar negeri adalah terdapatnya anggapan tenaga kerja bahwa mereka akan tidak diperhatikan lagi. Jika mereka tidak mendapatkan hubungan secara langsung dan terus-menerus dengan tenaga kerja lainnya yang berada di kantor pusat, maka banyak di antara mereka yang bertanya berbagai kelanjutan karir mereka. Karena itu, pengalaman internasional yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut harus diingat sebagai suatu manfaat yang sama pentingnya bagi perusahaan dan karir tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, berikut tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 1 tentang pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Semoga teman-teman bisa paham, bisa menyerap sedikit ilmu dari kita, kemudian bisa kita diskusikan bersama. Saya Muhammad Radin Izlah, mewakili dari teman-teman kelompok 1, mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.